Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar untuk kita semua? Satu hal yang kita percaya, bahwa dalam setiap keadaan kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan mengasihi kita, memperhatikan kita, dan menyayangi kita. Sekalipun banyak hal yang tidak menyukakan hati kita, tapi satu yang kita percaya, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Maka hari ini untuk boleh kita menyadari, untuk memahami akan karya Tuhan dalam hidup kita, kita akan mendengarkan firman-Nya, dan untuk firman ini kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kerinduan hati kami, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk lebih lagi memahami tentang kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pelihara hati dan pikiran kami, berkati kami, sehingga kami mampu untuk mendengarkan firman ini, memahaminya, sehingga firman ini akan menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Inilah doa kami, berkati hamba-Mu, sehingga setiap kata yang terucap adalah berasal dari Tuhan, berasal dari suara Tuhan, sehingga memang kami sungguh-sungguh mendengarkan kehendak Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari kitab Rut pasal 4 ayat yang ke-13. Rut pasal 4 ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan bagaimana perjalanan atau akhir dari hubungan antara Rut dengan Boas. Bagaimana Boas bisa menepati janji yang pernah disampaikannya kepada Rut terhadap pertanggungjawabannya menurut adat istiadat pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Boas akhirnya bertanggung jawab dan menepati janjinya. Kemudian kita melihat bahwa Rut mengandung karena berkat Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki. Apa arti semua ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Boas bertanggung jawab dan menepati janji. Luar biasa. Orang kaya, orang terpandang menepati janjinya terhadap orang yang dianggap pendatang, orang yang dianggap rendah. Namun apa rahasianya? Mengapa orang yang begitu hebat bisa menepati janjinya terhadap orang yang dianggap rendah pada masa itu? Satu hal yang terjadi dalam Rut adalah karena dia dituntun oleh Tuhan dan membiarkan dirinya untuk selalu dituntun oleh Tuhan. Akhirnya karena itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang mustahil dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara orang percaya dan diberkati, ciri-ciri orang yang percaya dan diberkati, kita melihat yang terjadi dalam diri antara Rut dan Boas. Salah satu di sini kelihatan bahwa Boas adalah bertanggung jawab, Boas adalah orang yang setia terhadap janjinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali kita melihat dalam kehidupan kita bahwa suka sekali manusia menjanjikan sesuatu, tapi kurang bertanggung jawab. Suka menjanjikan sesuatu, tapi tidak setia akan perjanjiannya. Jikalau dalam melakukan apa yang dijanjikan itu terjadi tantangan atau rintangan, atau kesulitan, atau apa saja yang menjadi penghalang bagi dia. Oleh karena itu kita lihat, kita ketahui bahwa untuk menjadi orang yang percaya, untuk
untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, untuk menjadi orang yang setia terhadap janji, itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Karena tidak ada janji yang tanpa tantangan untuk merealisasikannya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau kita membuat bertanggung jawab, setia terhadap janji, memang dasarnya harus ada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah karakter hidup kita. Ada di dalam diri kita, menjadi pegangan kita, keyakinan kita terhadap Tuhan. Sekali apapun beratnya janji itu, tentu kita bisa dan mampu melakukannya. Menjadi orang yang bertanggung jawab dan setia tidak mudah. Tapi perjuangan, pengorbanan, serta kerja keras harus ada dalam diri kita. Dan itulah salah satu ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dia katakan juga di sini bahwa Rut mengandung berkat Tuhan. Kita kembali apa yang terjadi dalam diri Rut dan Boas. Rut orang yang benar-benar berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan Boas adalah orang yang memahami tentang rencana Tuhan. Orang yang mengerti, orang yang sensitif akan apa yang terjadi terhadap Rut. Dan dia bisa paham bahwa Rut adalah orang yang dijanjikan. Rut adalah orang yang baik. Rut adalah orang yang tulus di dalam kebaikannya. Maka akhirnya mereka bisa mendapatkan mereka mengandung berkat Tuhan. Artinya dalam dirinya sudah ada berkat Tuhan. Mengandung berarti ada di dalamnya, ada di dalam diri mereka ini berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan sekali, ternyata setiap orang yang percaya, bertanggung jawab dan setia di dalam perjanjiannya untuk mengikut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, ternyata dalam dirinya ada berkat Tuhan. Berkat untuk dia nikmati dan berkat yang bisa dibagikannya bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap berkat itu ternyata berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mengajak kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati berkat itu dan membuat kita bahagia. Tidak ada berkat yang membuat kita menjadi hidup dalam kesengsaraan. Tapi setiap berkat yang Tuhan berikan membuat kita bahagia. Demikian bahagianya Rut dan Boas dalam mengandung berkat Tuhan dalam diri mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang percaya. Atau mungkin kita sekarang akan bertanya, apakah kita orang percaya? Apakah memang kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah memang dalam hidup kita ini selalu kita percaya kepada Tuhan? Atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hanya ketika mendengarkan firman Tuhan kita percaya? Atau ketika kita mengalami kebahagiaan sehingga kita percaya? Hari ini kita ditanya dari hati kita yang paling dalam, kita bisa menjawab apakah kita orang yang percaya. Kalau kita termasuk orang yang percaya, percayalah, hidup kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang setia, orang yang memegang janji dan melakukannya, sehingga hidup kita ada berkat Tuhan. Kita mengandung berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang ada dalam diri kita, apapun itu bentuknya. Dan Tuhan memanggil kita untuk menikmatinya, sehingga kita akan mampu merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita juga bisa berbagi berkat kepada sesama kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkatinya di dalam hati kita sehingga tumbuh dan berbuah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami merasakan, kami ditantang. Hati kami ditanya pada saat ini, apakah kami orang yang percaya kepada Tuhan? Percaya bukan hanya di dalam hati, tapi kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Apakah kami orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Yang kami nyatakan dalam setiap aspek kehidupan kami.
Kami boleh setia kepada Tuhan, setia memegang janji kami kepada sesama kami. Dan kami, hidup kami mengandung berkat Tuhan untuk kami nikmati dan untuk kami bagikan kepada sesama kami. Tuhan tolong kami untuk menjawab pertanyaan ini dengan tulus. Untuk boleh mengaku dengan tulus apakah sebenarnya kami orang percaya atau tidak. Jikalau kami adalah orang-orang yang belum sungguh-sungguh menjadi orang percaya, tolong kami Tuhan, jadikan kami menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kami adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami untuk tetap memegang teguh iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah percaya keyakinan kami akan Tuhan akan menjadikan hidup kami semakin berarti, semakin bermakna di dalam hidup ini terhadap sesama demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan berat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hari ini juga boleh menjadi hari yang penuh sukacita bahagia dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, berkati anak-anak kami di dalam perjuangannya untuk meniti masa depannya, baik dalam studinya, pertumbuhannya, pergaulannya, pekerjaannya, dan juga teman hidupnya. Termasuk ya Tuhan, bagi keluarga yang belum mendapatkan anak, Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mengasihi anaknya, untuk bisa mendampingi dan membesarkan anaknya, sehingga semakin banyaklah orang yang mengenal Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui akal dan pikiran Bapak Ibu sekalian akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.